Karena buat aku tuh orang itu sukses tuh pasti bukan karena dia sendiri, karena didoain banyak orang. Jadi Ajik itu udah berhasil membuktikan bahwa dia adalah orang yang hebat. Yang pertama, dia dari bawah, dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa, dari zero to be hero. Pertama kali aku nama Aji itu dulu, aku tuh diundang sama Aji. Jadi ya pembukaan Aji waktu itu pertama mau buka yang di depannya oleh-oleh Krishna, tempatnya makan makanan itu aja ya. KWK ya. Krishna Wisata Kuliner. KWK. Ya. Krishna Wisata Kuliner KWK. Itu pertama. Terus dibayar sama Aji ya. Oh ya Aji. Gede nggak? Tahun berapa tuh? Wah lama ya. Cek. Berapa ya? 2010. 2010. Dibayar sama Oh sebagai MC waktu itu? sebagai MC. Waktu itu aku sebagai MC. Bintang tamunya ada Ari Lasso ya. Masih ingat ya? Ari Lasso. Di situ aku padahal sama Aji dikasih duit. Wah, seneng banget aku. Aji ya, dikasih duit. Aji tuh kalau sama teman-temannya royal lah termasuk. Dan kita juga ditanya sama Aji berapa, aku nggak berani ya. Serah aja lah maksudnya. Dikasih sama Aji berapa gitu. Tapi kan waktu itu belum kenal kan, Mas? Baru pertama kali kenal. Kenal sebelumnya. Udah sebelumnya. Acara motor. Acara motor. Terus waktu itu Aji pertama kali maksudnya deket-deketnya aku bilang, aku bilang tadi nggak usah ini dibayar. Dikasih sama Aji waktu itu. Buat sebagai ini sih, dulu aku masih umur tahun 2010 tuh ya masih belum kayak sekarang lah, masih alhamdulillah segitu besar. Belum kayak enggak juga sekarang juga kayaknya kayak Raji lah. Sultan lah ya. Belum Sultan Enggak lah ya. Seneng lah, maksudnya seneng jadi Aji tuh. Dari situ aku mengenal sosoknya dan juga aku dengar kanan kiri bahwa Aji ini emang ternyata dulunya juga berasal dari bawah banget, dari nol. Dari Singaraja, dia putra asal Bali asli. Di Singaraja dia benar-benar mau membuat Singaraja maju. Terus juga dia Aji itu mau membangkitkan oleh-oleh, itu kan penting. Tapi oleh-olehnya itu bagus. Aji itu di Balinya sangat dihormati karena selain beliau putra daerah asli Bali, memajukan kotanya kelahirannya Singaraja, usahanya beliau itu Aji membuat oleh-oleh itu, dia mengajak seluruh pengrajin-pengrajin, UMKM bergabung semuanya, sehingga yang tadinya kecil Krishnanya jadi besar. Saya yakin tuh Krishnanya itu semakin besar karena memang Ajiknya baik dan karena didoain banyak sama UMKM. Dan Ajik juga sama temen dia royal banget. Jadi aku sama Aji tuh berteman dari situ. Kalau Aji ke Jakarta aku ketemu. Kalau aku setiap ke Bali pasti orang yang pertama aku hubungin itu Aji. Biasanya Aji tuh suka udah nggak usah sewa mobil, ngasih mobil sama Aji. Setiap kali pulang dioleh-olehin Krishna. Tapi kemarin numpang tidur di Bali nggak ngubungin aja? Iya kan? Kan aku itu kemarin numpang itu tidur di Bali doang. Biasanya aku selalu calling Aji setiap kali ke Bali Aji ya. Kalau sama keluarga pun ataupun apa aku selalu bilang, "Ji, aku ada di sini." Tapi kalau ya mepet banget, aku juga nggak mau nyusahin Aji ya. Tapi Aji tuh orangnya baik banget. Setiap kali aku dulu belum menikah sama Nagita tuh curhatnya sama Aji, "Ji, aku cewek nih Ji." Jadi tempat curhat nih. Ya, dulu si Nagita tuh sama ibunya tuh lagi di Hotel W Bali. Aku lagi ada cewek nih Ji, gini-gini. Aji temenin. Ya deketin Nagita kan comblangnya ngatur di situ. Aji temenin biar ketemu ibunya. Kan keren juga, saya punya kenalan sama Bali ya. Dari situ Aji kenal sama ibunya Nagita, kenal sama Nagita. Ya udah sampai akhirnya kita berteman lama. Aku menikah di Bali juga. Aji datang ke Tabanan, Aji bawa teman-teman mobil, Aji meriahin lah acara pernikahan itu ya. Aji itu apa yang memang dia bisa bantu,
nggak pernah sedikit dia bantunya, itu banyak. Jadi maksudnya ya makanya aku melihat Ajik itu nggak apa ya, no wonder lah kalau dia memang selalu berada di angka sukses. Maksudnya karena buat aku tuh orang itu sukses tuh pasti bukan karena dia sendiri, karena didoain banyak orang. Jadi Ajik itu udah berhasil membuktikan bahwa dia adalah orang yang hebat. Yang pertama, dia dari bawah, dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa, dari zero to be hero. Tapi setelah itu saat COVID kita tahu bisnis semuanya hancur. Ajik juga terpuruk. Setelah terpuruk, nah tapi inilah udah memang terbuktinya Ajik. Memang orang hebat itu hebat bukan karena dia lahir dari satu ke sebuah orang hebat itu lahir bukan karena lahir dari tempat yang hebat, tapi orang yang hebat itu bisa lahir dari keterpurukan. Nah saat dia terpuruk, dia bisa lahir lagi menjadi Ajik yang baru lagi dengan positioning yang sama lagi. Jadi Ajik itu udah teruji dari bawah ke atas, dari atas sempat tertempa COVID turun. Apapun dia harus selamatkan karyawannya dan nggak ada yang diberhentiin aja karyawannya. Nggak ada. Sekarang udah kembali semua. Sudah kembali semuanya. Ya itulah hebatnya. Nampaknya Mas Raffi ini cukup mengikuti perkembangan Aji dan sangat dekat ya Mas. Nah, termasuk juga kaitan dengan Aji pada masa-masa sulit kemarin pandemi. Bagaimana sih Mas Raffi melihat terobosan atau inovasi yang dilakukan Aji Cok ini dengan segala produknya ini? Orang itu, Ajik tuh punya dua menurut saya tuh. Emang usahanya luar biasa. Emang gift yang dikasih Tuhannya juga luar biasa. Ada orang yang udah berusaha, ya rezekinya ada, tapi hanya segitu aja. Tapi kalau Ajik itu dua-duanya memang kerjanya keras, ulet. Emang tangannya beda gitu, giftnya beda. Jadi itu yang dimiliki sama Ajik, yang kami teman-temannya bersyukur banget lah. Bisa ada sosok seperti Ajik ini, karena Ajik juga selalu bilang dia pingin banyak orang-orang Bali, terutama karena Ajik di Bali, keluar Ajik Krishna yang lain. Maksudnya Ajik itu nggak pernah takut untuk bersaing. Ajik itu selalu memberikan karpet merah untuk para juniornya. Ajik itu nggak pernah syirik sama kanan kiri. Dia orangnya santai aja, dia nggak pernah apa ya, ibaratnya kalau bahasa anak sekarang nggak pernah julitin orang lah. Ajik tuh ya kalau ngeliat orang sukses, ada orang lebih kaya dari dia, ya dia oke aja, bagus lah. Memang begitu kan, ada orang yang memang ada orang. Artinya nggak ada persaingan Mas Raffi dengan Ajik tentang mobil begitu, Lambo atau kalau ya nggak ada. Jadi Ajik itu ya emang senatural itu aja. Dia kasih lihat mobil itu bukan buat pamer, karena dia suka mobil. Jadi ada orang yang pamer, ada orang yang memang enjoy untuk menikmati apa yang sudah dibeli. Nah kalau menurut saya Ajik itu orang yang enjoy dia menikmati apa kerja keras yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia beli, dia enjoy. Dia ngajak teman-temannya. Kadang juga jangankan dia, orang temennya aja, pakai aja motor Ajik, pakai aja motor gua, pakai aja motor Aji katanya, pakai mobil Aji. Jadi kadang kalau teman-temannya datang itu dia servis kadang boleh pakai motornya dia. Motornya tuh boleh yang dari yang paling bagus sama yang biasa aja. Mobil juga, aku aja suka pakai aja ya, nanti mobil standby di bandara ya. Waduh, jika usah loh. Tapi ya itulah maksudnya Aji gitu, cara dia menikmati apa yang dia miliki itu, dia kadang suka share ke temennya yang memang dia percaya. Mas Raffi dengan Aji cukup dekat, meskipun latar belakangnya berbeda. Satu hal yang ingin saya soroti begini, Mas Raffi ini latar belakang dari seorang artis terlibat di dunia hiburan cukup lama dan sebagainya. Aji ini dari pengusaha, ya meskipun kita tahu dia dari bawah, dan kemudian dia menjadi pengusaha, lalu dia main di medsos, begitu kan. Mas Raffi yang udah punya nama main di YouTube, TikTok dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu hal yang aneh lah gitu. Nah, Aji ini seorang pengusaha dan main di medsos seperti itu, sesuatu yang sangat jarang untuk seorang pengusaha main di medsos. Gimana komentarnya Mas? Kalau menurut aku Ajik itu orang yang peka dengan
perkembangan zaman lah sekarang, bahwa sekarang itu udah bukan seperti dulu lagi. Sekarang itu memang kolaborasi untuk kolaboratif. Kita harus bisa mengerti perpindahan suhu iklim, perkembangan zaman. Zaman dulu mungkin kita mau jadi viral itu susahnya setengah mati. Tapi sekarang kalau kita bisa untuk membuat satu hal yang berbeda dengan kita berani berinovasi, pasti akan viral dengan hal yang baiknya. Dan juga rasa-rasanya kalau menurut saya Ajik tuh udah sangat-sangat mengerti tentang branding marketnya dan branding produknya dia. Jadi memang zaman dulu itu orang taunya mereknya aja, orangnya tuh susah untuk diekspos. Ya kalau kita lihat di luar negeri tuh ada Colonel Sanders KFC. KFC-nya ada, masih ada sampai sekarang. Colonel Sanders-nya udah meninggal. Tapi kan orang tahu dengan sosoknya. Misalnya Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger masih ada sampai sekarang. Terminatornya terus. Rocky Balboa, Rambo orang tahu semua Rambo, Rocky Balboa. Ya jadi ini sekarang yang bisa menurut saya pinternya Ajik dan yang harus dilakukan Ajik sebagai, dan udah tepat yang dilakukan. Ajik Krishna itu udah menjadi brand yang rasanya bukan hanya sekedar brand aja, tapi Ajik Krishna lah, terutama Krishnanya, Krishna itu udah menjadi satu brand yang akan menjadi kebanggaan, menjadi legacy untuk Bali dan untuk Indonesia. Nah, kebetulan zaman sekarang sudah berubah. Persona branding si pemilik Krishna itu adalah Ajik. Ajik sosok yang dihormati, Ajik sosok yang dihargai, direspek, sosok yang juga sekarang sudah siapa yang nggak kenal sama Ajik. Jadi rasa-rasanya sekarang nggak apa-apa, bagus kok orang tahu. Jadi Ajik sekarang ini orang tahu Krishna Bali itu tempat oleh-oleh. Tapi sekarang jadi orang tahu siapa pemilik Krishna oleh-oleh, yaitu Ajik. Ajik yang orangnya bla 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 baik, begini. Sehingga mungkin 50 tahun ke depan kalau Ajiknya udah gak ada gitu ibaratnya, diteruskan sama keluarganya, tapi sosoknya Ajiknya itu, Krishnanya itu maksudnya, itu yang akan terus-terusan seumur hidup. Meskipun orangnya istilahnya mati, tapi akan sosoknya gitu, dan brandnya akan abadi. Itu yang harus dilakukan memang untuk Ajik. Dan nggak semua orang bisa seperti itu. Ada orang yang brandnya bagus tapi mereknya bagus, pemiliknya ya orang yang nggak peduli. Ada yang orangnya pemiliknya terkenal tapi brandnya nggak laku. Tapi kalau rasa-rasa ini Ajik seimbang dua-duanya, apalagi sudah menjadi lokal hero. Dan bukan hanya lokal hero aja sih, kalau sekarang Ajik udah kelasnya udah kelas nasional, dan rasa-rasanya worldwide pun dia mampu, karena Bali itu bisa dieksplor lebih gila lagi. Personal branding, Mas Raffi kuliah di Paramadina, Aji SMP di Singaraja, Cimantem sempat di SMIP kelas 1, cuma berapa bulan. Personal branding, dengan dia tampil di medsos dan sebagainya, itu sekarang begitu banyak orang yang mengenal. Nah, saya pernah mengikuti beberapa teman, ya katakanlah seleb semacam itu, ketika tampil di YouTube atau medsos gitu live, itu biasanya mereka udah ada skenario. Saya kebetulan ngikutin Haji gitu kan, kesana kemari berapa belakangan, ini nggak ada skrip, Mas. Bahkan yang tadi Mas Raffi bilang itu, yang tukang kameranya itu kadang-kadang yang mancing gitu. Nggak perlu. Atau juga Om Dennis itu juga mancing. Artinya gini, yang saya mau mengatakan, ini begitu natural apa yang disampaikan oleh Aji dengan apa, entah di YouTube-nya atau TikTok-nya gitu, tanpa ada sebuah konsep yang namanya skrip. Bagaimana Mas Raffi tadi bicara mengenai bakat atau kecerdasan Aji di dalam bermain di medsos? Nggak perlu kalau menurut saya. Be yourself aja. Saya selama orang kenalnya sebagai Raffi Ahmad, dulu pemain sinetron. Dulu waktu saya muda,
orang kenalnya karakternya saya di film tersebut. Kemudian jadi si Budi, jadi si Andi. Tapi semenjak saya bawain acara Dahsyat, Dahsyat itu 10 tahun lebih, setiap hari tayangnya, bayangin berpuluh-puluh ribu episode, nggak ada pakai skrip. Nggak pakai skrip? Nggak sama sekali. Saya mau nanya apa ini, tapi justru itulah terbentuknya saya menjadi Raffi Ahmad, yaitu diri sendiri. Beda, kalau aktor itu terkadang kita dikenalnya dengan karakternya sebagai filmnya. Tapi kalau ini kan dia mengenal secara kita secara brand langsung, nggak apa-apa kok. Buat saya juga sekolah sebenarnya cuma tamatan SMA. Kuliah saya cuma masuk Paramadina cuma 2 minggu, setelah itu saya selesai. Buat saya pendidikan itu penting. Saya juga nggak bilang pendidikan nggak penting. Pendidikan itu penting. Sekolah harus menyelesaikan pendidikan. Kalau memang ada waktunya, semua bisa diselesaikan. Tapi buat saya, sekolah itu memang penting, tapi ada yang lebih penting. Bukan ilmu pendidikan penting, tapi ilmu kehidupan lebih penting dari saya. Ilmu kehidupan itu apa? Ilmu adab, ilmu kebaikan, ilmu gimana bisa rasanya menghormati, respect, menghargai, memanusiakan manusia. Itu jauh lebih penting dari yang namanya pendidikan. Meskipun pendidikan juga sangat penting. Ya kayak Aji gini, nggak apa-apa kok. Dia lulusan SMP, tapi jadi orang sukses. Daripada kita ibaratnya jadi lulusan SMP jadi orang sukses dan baik, bener, bermanfaat buat banyak orang, daripada kita sekolah tinggi-tinggi tapi juga kita lebih banyak mudaratnya kalau di agama Islam saya. Jadi saya nggak pernah melihat orang itu dari pendidikannya, saya tidak pernah melihat orang itu dari hartanya. Yang paling saya lihat itu, saya melihat orang dari ilmu adabnya. Jadi kalau buat saya Ajik itu ilmu adabnya tinggi, dia bisa menghargai orang, dia tahu rasanya berterima kasih sama orang, dia tahu dia nggak pernah melupakan teman-temannya. Itu yang paling terpenting lah. Orang pinter banyak, orang kaya banyak, tapi yang orang yang beradab nggak banyak. Nggak banyak. Mas Raffi, Anda sebagai seorang kawan mengenal Aji cukup lama dan cukup dekat. Nah, selama ini ketika saya menulis buku Aji yang pertama maupun yang sekarang, saya nggak pernah dibatasi siapa yang mau diwawancara dan juga nggak pernah dilarang ini dan itu gitu ya. Nah, saya pengen nanya nih, apa sih kekurangan seorang Aji Cok yang Mas Raffi kenal? Setiap manusia itu tidak akan ada yang pernah sempurna. Ya, persis. Tapi saya nggak pernah ngelihat kekurangannya, pasti ada. Tetapi saya tidak pernah melihat itu. Maksudnya kekurangannya pasti ada. Tapi saya nggak pernah melihat itu ada di Aji. Jadi maksudnya apa kelebihannya Aji? Dia bisa kemas itu dengan baik di depan semua kawan-kawannya. Apa kekurangannya dia? Dia bisa kemas itu juga untuk tidak dilihat sama orang. Dia memang itulah Aji. Kalau kekurangan secara buruknya yang itu sih, saya selama mengenal Aji nggak pernah ya. Dia justru terlalu baik ya. Tapi namanya manusia itulah, saya bilang nggak pernah lah ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Tapi itulah Aji pintar mengemasnya, kekurangannya dia bisa tidak ditunjukkan ke teman-temannya. Dia selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain. Meskipun saya nggak tahu dia lagi pernah ada masalah apapun itu. Saya zamannya dia aja susah aja Ji, waktu COVID. Ya meskipun mungkin saya juga ini Ji, kalau ada perlu apa-apa Ji, ngomong Ji, aku bantu. Dia bener-bener apa ya, nggak mau membagi susahnya dia. Ya wajar aja dia berkeluh kesah. Pernah iya nih, aduh lagi COVID, lagi begini. Tapi udah sampai di situ aja. Dia nggak pernah mengemis, dia nggak pernah merasa harus dikasihani. Ya, itulah salah satu adab juga saya lihat dia memang superior. Itulah orang kan ada yang susah itu pengennya dikasihanin, adanya ini, tapi enggak, dia bener-bener. Meskipun kita juga sebagai temannya siap aja kalau mau bantu, tapi dia kayaknya sampai dia darahnya habis baru kali. Kalau dia masih ada darah setetes aja dia masih mau fight. Sebelum terakhir Mas, apa sih yang menurut Mas Raffi yang membuat seorang Aji Cok ini besar di dalam usaha, besar di dalam promosi dan sebagainya? Apa yang membuat seorang Aji Cok bisa seperti sekarang ini? Yang saya lihat itu ilmu pendidikan itu semua bisa ditaker, semua bisa.
kalau punya uang, kalau punya waktu bisa sekolah setinggi-tingginya. Tapi ada yang nggak bisa dibeli pakai uang. Itu adabnya Ajik, sifatnya Ajik. Jadi saya rasa mungkin ini udah jalannya Tuhan buat Ajik ya. Mungkin kalau Ajik dulu dilahirkan dari keluarga yang ada, dia sekolah tinggi, mungkin dia malah nggak jadi sekarang. Jadi buat saya Ajik itu apa ya? Kalau dibilang tuh orang limited edition lah. Mungkin banyak orang, saya kenal banyak putra daerah Bali juga yang sukses seperti Ajik, tapi ya kalau boleh jujur cuman beberapa jari yang deket sama saya, termasuk Ajik malah yang paling dekat. Jadi saya senang banget, bangga bisa menjadi temannya Ajik, dan juga aku cuma bisa doain Ajik Krishna sukses, bisa melewati semuanya dengan baik, dan segala sesuatu halnya dimudahkan. Dan aku yang bangganya tuh aku selalu doain Krishna oleh-oleh itu akan menjadi satu legacy di mana ya seperti aku bilang tadi, aku tuh sama Ajik kayaknya, Rans, Krishna, kita bermimpi ya uang bisa habis, kita bisa mati, tetapi mungkin warisan kita bukan buat keluarga ya, legacy warisan yang namanya Krishnanya dan keberkahan dan kebermanfaatan Krishnanya, ya Ransnya, kalau kitanya udah nggak ada, itu masih bisa terus sampai berpuluh-puluh tahun, bisa terus ngasih pekerjaan, lapangan pekerjaan buat banyak orang, bisa terus bermanfaat buat banyak orang. Kayak Columbia lah begitu ya, Columbia Picture. Dan aku yakin Krishna Bali sangat bisa sekali, sangat bisa, dan nggak gampang untuk menjadi itu. Untuk jadi legacy nggak ada yang gampang. Yang terakhir ini Mas, waktu pertama kali Mas Raffi ketemu dengan Ajik Cok, apa kesannya? Kalau kita nggak kenal, dia kan orangnya Dirumuskan dalam satu kalimat. Iya, sebenarnya kesannya tuh kayak ini orang tengil gitu. Maksudnya kan emang gayanya Ajik kan gitu kan, tapi ternyata emang bener. Kita nggak boleh menilai orang dari cover, itu memang bener. Kalau orang baru ketemu nih kan, Ajik kan gitu, terus juga gitu kan maksudnya. Wah, ini orang. Tapi ternyata pas kita selami ini hatinya memang mulia lah. Kalau aku bilang bukan berlebihan ya, tapi memang mulia ya benar. Dia selalu aja menawarkan apapun jasanya yang dia bisa lakukan tuh dia lakukan gitu. Meskipun dia sesibuk-sibuknya dia gitu, pasti dia kadang selalu menyempatkan gitu. Kadang aku lagi nginep di mana gitu, misal aku nginep 5 hari, pasti ada aja dia nyamperin, kalau enggak kita ketemu di mana. Jadi aku percaya gitu kalau setiap kali rezeki itu datang bukan dari diri kita aja, dari kita bersalaman sama orang, bersilaturahmi sama orang, itu ada rezeki yang selalu nempel. Jadi Ajik itu ya itu yang harus dicontoh sama teman-teman, itu silaturahminya luar biasa. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi yang terakhir, masih tengil gak menurut Mas Raffi? Kalau kita sebenarnya gayanya sama aja. Oh, gayanya sama. Tapi kita kan kenal dalamnya, gayanya Ajik nggak sampai nanti nggak akan berubah, pasti kan begini maksudnya, senyumnya gitu. Ya dia kan lucu lah, maksudnya gayanya tuh ya gitu kan. Oh, jangan lucu aja gitu. Yang ngomongnya juga Ajik tuh nggak pernah panjang kan. Tapi ya cuman satu-satunya lah, kayaknya susah lagi nyari orang kayak Ajik Krishna. Nggak ada rencana di fotokopi gitu. Saya janji tadi terakhir, maka terakhir mungkin Ajik mau menyampaikan untuk 5 Maret tadi. Ya, tadi udah bicara sama Raffi. Nah, kemarin kita nelpon Raffi. Karena memang dari awal saya mau ada satu perwakilan dari artis yang kenal dekat adalah Raffi sama Sarini. Nah, akhirnya kita putuskan ke Raffi aja gitu. Dan mudah-mudahan Raffi ada waktu dan tidak mengganggu gitu. 5 Maret? Ya, 5 Maret. Nah, makanya kita telepon kemarin dan ada waktu sekarang. Wow. Makanya sama penulis udah janji, kita nggak bisa janjian sama Raffi, kita spontanitas saja gitu. Ji orangnya memang suka spontan. Nah, dengan Gibran nggak direncanakan. Dengan Pak Teten juga nggak direncanakan. Artinya semua jadi mengalir aja seperti itu. Nah, gitu. Ya itulah memang garis tangannya Aji, memang garis tangannya Aji. Aku percaya kok kalau kayak gitu-gitu tuh karena memang Ajinya baik. Jadi sama yang Maha Kuasa tuh diluruskan jalan, digampang. Jadi padahal sesuatu hal yang kayaknya ribet kalau kita teoristisnya ribet. Tapi karena gitu jadi digampangin aja gitu. Tok. Kayak aku sama Ajik tuh gak pernah susah kalau ketemu loh, meskipun gue sibuk dia sibuk ya. Kalau memang ya diniatin gitu, ya udah Ji, besok aku bisa ini kayak gini nih.
Ya aku ada meeting terus tiba-tiba tadi yang ini di cancel gini. Jadi pasti aja bisa ketemu gitu. Nggak pernah nggak bisa ketemu. Maaf Mas, ternyata istri saya masih punya pertanyaan nih. Ini juga asisten saya. Mas Raffi pernah ke outletnya Krisna? Sering. Sering banget. Berapa? Apa Aji kan nih? ada banyak. Nah, berapa outlet pernah datang? Aku pernah datang yang di dekat bandara kan 2 tuh, Ji. Tuban sama Bypass. Iya, itu. Terus yang di Tuban apa? Tuban. Tuban. Bukan yang dekat bandara apa namanya? Tuban. Bypass. Tuban atau Bypass. Itu kan 2 tuh. Dulu itu pernah aku touring aja, touring motor. Singaraja. Bukan, yang touring itu yang dekat bandara bukan ya? Yang touring motor itu motor-motor kan di tempatnya. Iya, iya. Yang di mana? Tuban. Tuban. Di Tuban. Nah, Tuban, Bypass. Terus yang apa namanya? Yang gede ini yang di atas ya, ada toko kolam renang itu apa? Itu ya, rooftop Krisna Bypass. Dia sering sana dia. Iya itu, Bypass. Bypass. Terus yang Singaraja. Singaraja. Terus yang agak jauh tuh apa? Itu udah Singaraja. Belangsinga. Bukan. Janyar, Belangsinga. Hah? Belangsinga sama Singaraja. Udah pernah. Itu, Blessingnya Buat foto. Singaraja aku udah pernah semua aku. Sampai waktu itu sama Ajik diajak ke yang Singaraja itu pantai apa? Pantai Lovina. Lovina itu. Oh, iya Singaraja. Dan yang paling parah, kita ada pembukaan Krisna yang di Singaraja. Acaranya kita ngasih hiburan gratis di lapangan. Nah itu itu penontonnya Aku sampai datang. dia datang. Acara udah mau selesai. Gila. Kamu ternyata, gua kan nggak tahu. Itu hanya 5 menit yang isi acara. Aku nggak tahu kan jauh banget dari Singaraja. Iya. Gua pikir deket jauh banget. Ini cuma 5 menit. Dia datang cuma nanya si lu aja. Hanya 5 menit. Oh iya. Orang acara udah selesai. Tapi Pertanyaannya gimana? Lanjut. Yang mau saya tanya, pas ke outletnya Aji nih, kesannya gimana? Tempatnya, pelayanannya, terus Barang-barang. barang-barangnya, terus produk favoritnya Mas Raffi itu apa? kalau aku nggak lihat di situ. Kalau aku ngelihat itu masuk ke dalam yang ini mungkin ya inilah gift yang nggak semuanya sebagai pengusaha owner dan brandnya nyambung. Jadi setiap kali aku datang ke Krisna itu mukanya Ajik, itu Ajik Krisna gitu. Aku udah nggak lihat pelayanannya. Kalau itu kan secara matematik secara mekanikalnya. Tapi kan justru tuh saat yang aku rasa itu saat kita masuk ke Krisna Bali ini kayak kita Ketemu Aji. Gitu. iya, itu aura itu yang nggak semua orang bisa punya. Jadi dengan sekarang diperkuat dengan persona brandingnya Ajik semakin kuat lagi, itu yang akan terus membuat orang ini sekarang udah masanya udah berganti. Dulu mesin toko company itu nggak hidup. Sekarang itu mesin toko company itu harus hidup di persona branding kan dengan siapa yang sosok di belakangnya. Dengan Ya, itu aja. medsos. Kayak sekarang kita lihat ya misalnya sebut merek McDonald sampai hidup dulu kan karena ada badutnya, Colonel Sanders karena ada ininya. Itu yang akan terus rata-rata yang memang brand itu hidup dengan si ownernya atau persona brandingnya kuat, dia akan panjang. Jadi itu yang aku rasain pertama kali aku masuk ke tempatnya Ajik. Ini gue masuk kayak dia gitu. Jadi mau ya maaf ya maksudnya pasti banyak toko-toko oleh-oleh yang lain tapi aura rohnya itu nggak ada yang sekuat Ajik. Barangnya mereka bagus, harga juga bagus. Aku tidak pernah menjelekkan kanan kiri, semua oke. Tetapi kelebihannya Ajik itu semua produk bagus, semua baju sama. Ini ada sama. Tapi kenapa Ajik nggak kalah-kalah tanda kutip itu? Karena dia punya rohnya itu yang kuat. Itu yang membuat brand Krisnanya itu hidup. Rohnya, maksudnya rohnya kayak apa tuh? Ya rohnya itu adalah persona brandingnya Ajik. Kayak contoh deh KFC. Taksu. Kayak KFC. KFC itu hidup karena ada Colonel Sanders-nya. Iya. Mau ada ayam Kentucky, ayam goreng apa, tapi kan nggak hidup karena memang udah auranya dia. Meskipun ayamnya mungkin yang A lebih enak, dia ditambah lebih murah, dia ditambah kejunya lebih apa, itu tetap aja dia yang terbayang-bayang ya. ya kita lihat Hoka Bento. Ada sih 2 orang itu kan yang merah biru itu. Ya, mau ada masakan Jepang lain juga. Iya enak tapi tetap itulah yang arwah itu yang emang nggak akan pernah mati itu.